Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 10, pembuatan tabel. Tujuan pembelajaran: yang pertama, memahami objek utama dari database, membuat tabel, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel, merubah definisi tabel, serta drop, rename, dan truncate tabel. Teori dan percobaan. Objek database. Objek-objek database terdiri dari tabel, yaitu unit dasar penyimpanan terdiri dari baris dan kolom. View, secara logika merepresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu tabel atau lebih tabel. Sequence, menggenerate nilai primary key. Index, meningkatkan performansi query. Serta sinonim, yaitu memberi alternatif penamaan pada objek. Selanjutnya, statement create tabel. Untuk membuat tabel, dibuat perintah create tabel. Berikut adalah SQL statementnya: create tabel, skema, nama tabelnya, column, dan data type. Selanjutnya, penggunaan default. Default digunakan untuk memberi nilai default pada kolom yang dimaksud. Contohnya, secara default tanggal mulai bekerja adalah sama dengan tanggal sistem saat data dimasukkan. Jadi, misalnya hire date, date default sysdate. Sysdate ini adalah tanggal pada sistem saat data dimasukkan. Selanjutnya, pembuatan tabel dalam database Oracle. Contoh pembuatan suatu tabel adalah sebagai berikut. Create tabel, nama tabelnya misalnya departemen, dan isi dari tabel departemen itu terdapat departemen number dengan tipe number berisi 2 karakter, di name yaitu varchar 2 dengan panjang karakter 14, dan log untuk location bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 13. Untuk menampilkan struktur dari tabel, maka menggunakan perintah describe nama tabel, yaitu misalnya tabel departemen. Dan berikut ada hasilnya, akan muncul struktur dari tabel departemen, yaitu terdapat departemen number, departemen name, dan location. Terdapat 2 macam tabel dalam Oracle Database, yaitu yang pertama, tabel user, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user, berisi informasi user. Berikutnya terdapat data dictionary, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle Server dan berisi informasi database. Selanjutnya, melakukan query pada data dictionary. Ada 4 kategori dalam data dictionary, yaitu yang pertama, user, berisi objek yang dimiliki oleh user. All, semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak, tapi user punya hak untuk akses atas objek yang tidak dimiliki tersebut. Yang ketiga, DBA, user dengan privilege DBA dapat mengakses sembarang objek dalam database. Dan vstring, yaitu menampilkan performansi server database dan penguncian, hanya dapat diakses oleh DBA. Contoh pada percobaan yang pertama, untuk menampilkan tabel yang dimiliki oleh user adalah select bintang from user tables. Selanjutnya, pada percobaan yang nomor 2, untuk menampilkan tipe objek secara distinct yang dimiliki oleh user, yaitu dengan perintah select distinct object type from user objects, maka hasilnya adalah seperti berikut, yaitu memiliki tipe objek index, sequence, tabel, dan view. Selanjutnya, pada percobaan 3,
Untuk menampilkan tabel, view, synonyms, dan sequence yang dimiliki oleh user adalah dengan perintah seperti berikut. Select bintang from user catalog, maka hasilnya adalah seperti berikut, yaitu terdapat tabel name dan tabel type. Berikutnya, pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat dibuat dengan perintah create tabel dikombinasikan dengan pilihan as subquery untuk mencocokkan kolomnya sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Contoh pada percobaan yang nomor 4, buat tabel Departemen 30 yang berisi detail semua pegawai yang bekerja di Departemen 30. Baris datanya didapatkan dari tabel pegawai, yaitu employee. Berikut adalah perintahnya. Create tabel Departemen 30 as select employee number, employee name, dan salary kali 12 sebagai gaji tahunan. Hire date from employee di mana departemen number sama dengan 30. Maka selanjutnya akan muncul informasi bahwa tabel berhasil dibuat. Hasilnya adalah tabel Departemen 30 yang berisi data pegawai yang bekerja di Departemen 30 pada tabel pegawai. Dan berikut ini adalah hasilnya. Selanjutnya, statement alter tabel. Perintah alter tabel digunakan untuk yang pertama, menambahkan kolom baru, memodifikasi kolom yang sudah ada, serta mendefinisikan nilai default untuk kolom baru. Menambahkan kolom baru ke dalam tabel. Sintak dari perintah alter tabel untuk menambahkan kolom baru pada tabel, yaitu berikut adalah contoh sintaknya, yaitu alter tabel, nama tabel, add kolom data type, selanjutnya kolom dan data tipe. Contoh pada percobaan yang nomor 5, tambahkan kolom baru job ke dalam tabel Departemen 30. Kolom job mempunyai tipe data varchar 2 dengan panjang karakter 9, yaitu dengan perintah alter tabel Departemen 30 add job varchar 2 dengan panjang 9 karakter, maka akan muncul informasi bahwa tabel telah berhasil dialter. Selanjutnya, memodifikasi kolom pada tabel. Sintak dari perintah alter tabel untuk memodifikasi kolom pada tabel, yaitu alter tabel, tabel, selanjutnya terdapat modify, kolom, dan data tipe. Contoh pada percobaan yang nomor 6, modifikasi tipe data kolom dan ukuran dari kolom atau in-name pada tabel Departemen 30 menjadi varchar 2 dengan panjang karakter 15. Yaitu contohnya alter tabel Departemen 30 modify in-name varchar 2 dengan panjang karakter 15. Dan akan muncul informasi bahwa tabel telah berhasil dialter. Menghapus tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Semua data dan struktur dari tabel akan dihapus. Semua transaksi pending akan di-commit. Semua indeks akan dihapus. Perintah drop ini tidak bisa di-rollback. Contoh pada percobaan yang nomor 6, hapus tabel Departemen 30 dengan perintah drop. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Tabel telah berhasil di-drop. Merubah nama dari objek. Untuk merubah nama dari objek, misalnya merubah nama dari tabel, view, sequence, atau synonym, digunakan dengan perintah rename. Untuk melakukan rename, user harus merupakan owner atau pemilik dari objek yang diubah. Contoh pada percobaan nomor 7, ubah nama departemen menjadi departemen, yaitu dengan perintah rename, date,
to department, maka akan muncul perintah tabel telah berhasil di rename. Statement truncate tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Menghapus semua baris dari tabel, membebaskan kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel, serta baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Sebagai alternatif dari perintah truncate, supaya baris data yang dihapus dapat di rollback, maka gunakan delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris data dari tabel, tetapi tidak membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Selanjutnya, menambahkan komentar atau komen pada tabel. Komentar atau komen ditambahkan pada tabel untuk tujuan dokumentasi atau keterangan. Pada percobaan yang nomor 8, tambahkan komentar ke tabel employee dengan keterangan informasi pegawai. Maka berikut adalah SQL statementnya. Comment on tabel employee is informasi pegawai. Komentar dapat ditampilkan melalui data dictionary view, yaitu all call comments, user call comments, dan all tab comments, serta yang terakhir adalah user tab comments. Selanjutnya kita memasuki ke latihan soal. Untuk soal yang pertama, buat tabel departemen sehingga mempunyai struktur seperti ini. Terdapat ID bertipe number dengan panjang karakter 7, name bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 25. Untuk mengerjakan soal yang pertama ini, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pertama kita membuka salah satu web browser dan kita masuk ke SQL+. Selanjutnya kita login dengan username Scott. Dan untuk menjawab soal yang pertama, kita membuat tabel departemen, maka kita mengetikkan perintah create tabel departemen dan kita masukkan nama kolomnya, yaitu terdapat ID bertipe number dengan panjang karakter 7, dan sebagai primary key maka kita perlu menambahkan not null, yaitu bahwa ID tidak boleh berisi null. Selanjutnya terdapat name dengan tipe varchar 2 dan memiliki panjang karakter 25. Selanjutnya mari kita lihat hasilnya. Maka akan muncul informasi bahwa tabel telah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, dapatkan data dari tabel departemen, masukkan ke dalam tabel departemen. Periksa hasilnya menjadi seperti ini, yaitu select bintang from department, terdapat ID 1, 2, 10, 20, 30, 40, name-nya accounting, research, sales, dan operation. Untuk soal yang nomor 2 ini, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Untuk menjawab soal yang nomor 2, kita ketikkan perintah insert into department. Kita masukkan nama kolomnya yaitu ID dan name. Dan nilainya adalah select department number di name from nama tabel departemen, di mana department number between 10 and
40. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul hasil bahwa 4 baris telah berhasil dibuat. Dan untuk mengeceknya, maka kita perlu mengetikkan perintah select bintang from department. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari tabel departemen yang telah kita buat, di mana mengambil isi dari tabel departemen atau tabel DEPT yang memiliki ID 10, 20, 30, dan 40. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3, buat tabel employee sehingga mempunyai struktur seperti ini. Terdapat ID, last name, first name, dan departemen ID memiliki tipe seperti berikut. Dan untuk soal yang nomor 3, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Untuk soal yang nomor 3, kita ketikkan perintah create tabel employee. Nama kolomnya adalah ID, bertipe number dengan panjang karakter 7. Selanjutnya terdapat last name bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 25. Selanjutnya terdapat first name bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 25. Selanjutnya terdapat departemen ID bertipe number dengan panjang karakter 7. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul informasi bahwa tabel telah berhasil dibuat. Dan untuk melihat struktur dari tabel employee yang telah kita buat, maka kita dapat mengetikkan perintah describe employee, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah struktur dari tabel employee yang telah kita buat. Terdapat ID bertipe number, last name bertipe karakter, first name bertipe karakter, dan departemen ID bertipe number. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 4, modifikasi struktur dari tabel employee sehingga strukturnya menjadi seperti berikut, yaitu perubahan pada last name pada tipenya varchar, yaitu memiliki panjang karakter 50 yang sebelumnya memiliki panjang karakter 25. Dan untuk soal yang nomor 4 ini, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Untuk memodifikasi salah satu struktur dari tabel employee, maka dapat kita ketikkan perintah alter tabel employee. Kita masukkan modify, nama kolomnya yaitu last name bertipe varchar 2 dengan panjang karakter dari awalnya 25 menjadi 50. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul tabel telah berhasil dialter. Dan untuk mengecek perubahannya, maka kita dapat mengetikkan perintah describe employee, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah struktur tabel employee yang baru, di mana last name memiliki tipe varchar dan panjang karakter dari awalnya 25 menjadi 50. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 5, buat tabel employee 2 yang memiliki struktur dari tabel employee hanya pada field employee number, e-name, dan department number.
Beri nama kolom yang baru ini pada tabel employee 2 yaitu sebagai ID, last name, dan department ID. Untuk soalnya nomor 5 ini, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Untuk membuat tabel baru, maka kita perlu mengetikkan perintah create tabel employee 2, dan di sini kita strukturnya itu sesuai dengan tabel EMP, yaitu kita menggunakan subquery as select employee number dengan kita memasukkan nama alias ID, in-name dengan nama alias last name, dan department number dengan nama alias department ID from tabel EMP. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul hasil bahwa tabel berhasil dibuat. Dan untuk melihat atau mengecek isi dari tabel employee 2, maka dapat dengan mengetikkan perintah select bintang from employee 2. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari tabel employee 2 yang telah kita buat, di mana isinya mengambil dari tabel EMP. Nah, berikut ini adalah contoh tampilan dari tabel employee 2. Selanjutnya untuk soal yang nomor 6, drop tabel employee. Untuk mendrop tabel employee, maka kita dengan mengetikkan perintah drop tabel dan nama tabelnya yaitu employee, dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul hasil bahwa tabel telah berhasil di drop. Selanjutnya pada soal yang nomor 7, ubah nama tabel employee 2 menjadi employee. Untuk merubah nama dari tabel employee 2 menjadi employee, maka perlu kita mengetikkan perintah rename employee 2 to employee, dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul hasil tabel rename atau tabel telah berhasil diganti namanya. Berikutnya, untuk soal yang nomor 8 dan soal yang terakhir, tambahkan perintah ke tabel departemen dan employee yang mendeskripsikan isi dari kedua tabel tersebut. Dan mari kita kerjakan untuk soal yang nomor 8 ini pada workspace di SQL+. Kita ketikkan perintah comment on tabel department is, kita masukkan nama komanya, misalnya adalah informasi departemen, dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul comment created. Selanjutnya kita memberikan komen pada tabel employee, dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul hasil bahwa komen telah berhasil dibuat. Sekian untuk pertemuan kali ini.